ya kita berharap bahwa masyarakatnya mempunyai tingkat pendapatan yang cukup baik. Dan alhamdulillah selama ini sih saya kira tingkat pertumbuhan ekonomi Tarakan juga kan bisa tumbuh di angka tahun 2019 sampai 7,69%. Itu jauh di atas pertumbuhan nasional. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Rai Cendana di Tarakan Is My City Podcast. Dan kali ini Rai nggak sendiri, Rai udah nggak sabaran, semangat banget untuk ngobrol bersama Wali Kota Tarakan, Bapak Hairul. Selamat datang kembali Bapak. Selamat datang, makasih. Gimana kabar ya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Mantap ya Pak ya. Oke, dan untuk kali ini sebelum podcastnya berlangsung, kita semua yang ada di sini sudah swab, jadi sudah dinyatakan negatif dan aman ya. Sekarang waktunya untuk copot dulu maskernya. Oke. Menarik sekali karena episode sebelumnya kita sudah berbicara tentang kebudayaan, kemudian ada festival kebudayaan daerah 2022, terus kita juga udah ngobrolin tentang makanan favorit di Tarakan tuh apa gitu kan. Terus ada Pantai Amal juga yang emang hype banget, rame banget di situ kan. Dan sekarang Ray penasaran nih untuk yang satu ini, temanya adalah mengenal gelar adat budaya Dumut atau biasa disebut adalah Pesta Tidung. Mungkin masih banyak yang pada belum tahu ya tentang gelar adat budaya Dumut. Bisa Bapak ceritakan seperti apa Pak? Ya, jadi Gawas Dumut, jadi panjangan itu Gawas Dumut. Sebenarnya Gawas ini singkatan ya, gabungan warga ya, gabungan warga Slumit. Dumut itu bahasa Tidung artinya darat. Jadi sebenarnya kalau yang beberapa waktu yang lalu kita udah cerita tentang Irau Tengkayu itu kan pesta laut, jadi di laut. Kalau Gawas Dumut ini pesta budaya Tidung tetapi di darat. Jadi sebenarnya ini bagian untuk sama melestarikan budaya Tidung yang biasa dilakukan sehari-hari oleh warga suku Tidung itu seperti untuk acara upacara naik ayun, lalu ada lagi upacara pengantin sesuai dengan adat Tidung, lalu ada lagi Kiwon Gengkasi. Kiwon Gengkasi itu seperti menyanyikan lagu Nina Bobo begitu, yang selama ini juga sudah hampir punah juga. Jadi kegiatan Gawas Dumut ini, pesta budaya Gawas Dumut ini lebih untuk melestarikan budaya adat Tidung yang selama ini dilakukan sehari-hari di masyarakat Tidung itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan ataupun tradisi yang sudah dilakukan selama ini. Termasuk juga ada namanya asrakal, ada selawatan begitu kan yang selama ini menjadi budaya mereka begitu. Dan budaya masyarakat Tidung, dan itulah yang coba dilakukan festival setiap tahunnya itu untuk melestarikan dan juga memperkenalkan kepada generasi muda. Ya, karena memang selama ini kan juga kadang-kadang generasi muda pun juga sudah hampir jarang mendengar itu, hampir jarang juga melakukan, sehingga dikhawatirkan juga ini akan hilang gitu. Dan pesta ini, festival ini juga masuk dalam top 10 ya, top 10 Calendar of Event Provinsi Kalimantan Utara. Jadi direncanakan sih pelaksanaannya kita bulan November tahun ini juga. Jadi pasca festival Irau, nanti beberapa 1 bulan berikut itu lanjut lagi dengan pesta Gawas Dumut ini, festival Gawas Dumut. Ya. Lalu daya tarik utama dari Gawas Dumut ini apa Pak? Tadi ya bahwa untuk kegiatan-kegiatan tradisional suku Tidung itu. Jadi daya tariknya mengenal lagi atraksi ataupun kegiatan-kegiatan tradisional dari suku Tidung. Nanti ada karnaval, ada budaya, ya karnaval budaya adat Dumut itu yang tuh di darat. Juga ada pertunjukan seni dan budaya Tidung oleh seluruh anak sekolah di Tarakan. Lalu ada yang tadi naik ayun, ada lagi Kiwon Gengkasi itu adalah menyanyi serempak itu dengan untuk lagu Nina Bobo lah, untuk anak-anak kita dulu kan, yang anak-anak kecil biasa dinyanyikan Nina Bobo itu juga ada mereka lagu-lagunya khusus dari suku adat Tidung. Dan beberapa yang lain lagi misalnya gambus khas Tidung, nah itu juga yang diperkenalkan juga, ditampilkan juga pada kegiatan pesta Gawas Dumut itu. Jadi cukup banyak saya kira rangkaian
kegiatan itu yang akan ditampilkan pada kegiatan Gawas Dumut. Oke. Gawas Dumut untuk tahun ini highlight utamanya apa, Pak? Jadi sebenarnya highlight utamanya tadi dalam rangka itu tadi Gakung Ilimpung Musti Intimung. Jadi kalau mau bersatu harus berkumpul begitu. Jadi highlightnya itu bahasa Tidungnya Kaguang Ilimpung Musti Intimung. Kaguang Ilimpung artinya kalau mau bersatu mesti intimung, jadi harus berkumpul. Jadi saya kira seperti itu highlight tahun ini yang kita. Jadi ini memang upaya kita untuk mengumpulkan para tetua, anak muda ya dan seluruh warga Tidung dalam upacara tradisional adat Tidung. Oke. Ya. Lalu rangkaian acaranya, Pak, seperti apa? Rangkaian itu ya tadi banyak kegiatan yang akan dilakukan. Jadi ada karnaval, adat budaya, ada pagelaran sukap sungut namanya, ada pertunjukan seni budaya oleh seluruh anak sekolah ya. Lalu juga ada Kiwon Gengkasi tadi yang menyanyikan lagu Nina Bobo itu ya. Lalu ada lagi namanya Berudot Maulud Nabi, jadi juga baca selawatan Nabi itu. Ada juga Sumpur Asrakal, ada Gambus, ada Kiwon Bebingkai. Nah, Kiwon Bebingkai ini sebenarnya malam penganugerahan penghargaan begitu kepada para tetua adat yang selama ini sudah berusaha melestarikan budaya adat Tidung itu. Biasanya diberikan bentuk penghargaannya itu dalam bentuk ayam panggang yang dihiasi begitu ya. Dan setelah itu nanti dimakan rame-rame sama seluruh undangan yang ada begitu. Itu yang ininya, yang rangkaian kegiatan dari Gawas Dumut ini. Oke. Kenapa Gawas Dumut itu kalau diadakan itu berbarengan dengan Maulid Nabi? Ada cerita khususnya nggak sih, Pak? Enggak juga mesti berbarengan sih, tapi memang di dalam salah satu rangkaiannya itu tadi ada namanya Berudot Maulud Nabi itu. Jadi ada kegiatan selawatan Maulud Nabi juga dari itu kan selawatan Maulud Nabi itu merupakan satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung selama ini begitu. Jadi banyak kebudayaan mereka juga yang berkaitan dengan agama itu yang mereka lakukan selama ini. Termasuk kalau misalnya mau masuk bulan puasa itu mereka pasti ada selamatan dan itu jadi tradisi, itu kayaknya harus wajib mereka laksanakan begitu. Nah inilah yang sebenarnya banyak yang generasi muda ini yang tidak tahu. Sehingga dikhawatirkan kalau tidak kita lestarikan, kita buatkan kegiatan-kegiatan nanti malah terlupakan dan hilang. Selain yang paling terlihat bedanya adalah kalau Irau Tengkayu itu kan diadakannya itu di laut gitu ya. Kalau Gawas Dumut itu kan di darat gitu. Ya. Apalagi perbedaan yang signifikan, Pak? Ya kegiatan tadi, kegiatannya juga kalau misalnya kalau Irau Tengkayu kan tari kolosal banyak begitu. Lalu pelarungan, melarung padau atau perahu. Tapi kalau ini lebih memang pada kegiatan-kegiatan, semua kegiatan yang di darat itu kegiatan tradisional yang suku Tidung selama ini laksanakan. Jadi itu berbeda. Jadi memang lebih variatif kegiatannya, lebih banyak acaranya. Ya, kalau itu kan ada tarian kolosal. Kalau ini ada tarian, ada festival budaya, ada juga kulinernya, ada juga tadi seperti Maulud Nabi, ada selawatan begitu ya, terus ada lagi asrakal, ada kegiatan gambus, seni gambus, macam-macam. Jadi bahkan nanti di tahun ini pun juga kita ada untuk ini namanya kegiatan mabok daun sabai itu. Ini rencanakan tuh memecahkan rekor muri. Jadi ada 800 ibu-ibu yang akan menumbuk daun sabai. Daun sabai itu daun ubi. Dan itu yang menimbulkan bunyi-bunyian sepanjang jalan yang dilalui karnaval itu. Jadi mereka sambil sambil menumbuk gitu ya? Menumbuk daun ubi itu. Dan itu ada 800 dan itu yang rencananya untuk juga akan melibatkan muri ya rekor muri. Jadi ada 800 ibu-ibu yang direncanakan untuk melakukan itu. 800 ibu-ibu? Iya, yang akan menumbuk daun sabai itu, daun ubi ya. Ya numbuknya pun ada iramanya begitu.
Jadi bukan asal numbuk, jadi ada iramanya. Jadi itu tradisional yang mereka juga selama ini sebenarnya yaitu pekerjaan menumbuk daun ubi itu kan biasa lah ibu-ibu lakukan. Tetapi ini sekarang dimodifikasi dan diolah sehingga menimbulkan bunyi-bunyian tertentu dan dilakukan oleh sekitar 800 ibu-ibu itu yang kita rencanakan untuk memecahkan rekor muri. Menarik nih, ada 800 ibu-ibu yang akan menumbuk daun ubi gitu ya Pak ya. Artinya berarti mereka latihan ya Pak ya? Ya sebenarnya sih selama ini kalau yang kegiatan itu kan udah biasa ya kalau orang person to person. Tapi saya kira karena itu 800 yang masih harus latihan lah, nanti takutnya iramanya malah gak karu-karuan. Jadi berarti pertanyaan saya, berapa banyak itu ubi yang dipakai tuh pada saat latihan ya Pak ya? Kita serahkan sama ahlinya lah. Oleh kota nggak ngurusin sampai ke situ, pokoknya aku taunya itu jalan gitu ya. Jadi kita maunya kita buat acaranya, kita buat skenarionya itu yang ada yang laksanain lah begitu. Kalau kita ngurusin lagi sampai tapi saya kira mereka udah biasa, tapi memang tinggal menyatukan sebenarnya karena 800 kan cukup banyak ya. Kalau satu persatu kan sudah biasa, pekerjaan biasa itu yang mereka lakukan. Ya sekarang bagaimana menyeimbangkan 800 itu supaya menimbulkan harmoni begitu. Nah, itu saya kira itu satu butuh latihan bersama juga sehingga itu saya kira mudah-mudahan nanti hasilnya cukup baik lah. Nah ini adalah bentuk dari pelestarian budaya pastinya ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, opini Bapak sendiri terhadap generasi muda Tarakan nih dalam menjaga kebudayaan di kotanya seperti apa Pak? Ya kita terus saya kira apalagi memang ini amanat dari amanat dari undang-undang juga ya, bagaimana melestarikan budaya lokal, budaya Nusantara. Jadi tentu anak muda ya kita berharap bahwa mereka juga harus peduli dengan budaya setempat, budaya lokal, termasuk juga budaya yang dari orang tua kan itu. Sebagai generasi penerus tentunya saya kira ini menjadi sesuatu hal yang harus menjadi perhatian kita karena budaya ini kalau tidak diturunkan, diwariskan ya pasti akan hilang. Betul. Ya, dan pasti tetua ini kan tidak mungkin bertahan seumur hidup. Pasti mereka ada batas waktunya untuk hidup. Sehingga saya kira alih generasi, termasuk juga yang generasi muda mempelajari budaya dari nenek moyang ini, ya saya kira itu sewajib hukumnya. Kalau tidak nanti, nanti malah punah nih semua kebudayaan kita. Bahkan dalam catatan kan sudah ada beberapa bahasa-bahasa daerah yang sudah hilang, ya, karena tidak dilestarikan dengan baik. Pastinya untuk Gawas Dumut ini kan disupport juga ya sama pemerintah Kota Tarakan. Peran pemerintah Kota Tarakan sejauh ini seperti apa Pak? Ya pasti pembiayaan lagi yang utamakan duit lagi. Karena semua kegiatan ini ya sebagian besar dibiayai dari kita begitu. Ya karena ini buat bentuk upaya kami tadi kita bagaimana mendukung kebudayaan ini. Tentu butuh anggaran untuk itu. Ya tidak bisa melestarikan budaya dalam bentuk diskusi cerita nggak bisa. Pasti kita harus ya tadi bagaimana melatih anak-anak muda yang generasi penerus ini kan tentu harus butuh latihan. Nah butuh latihan pasti butuh sarana, butuh prasarana dan itu pasti butuh uang begitu. Ya ini yang kita lakukan selama ini termasuk kegiatan-kegiatan festival semacam ini kan sebagian juga disupport sama pemerintah daerah sebagian. Tentu juga ada juga dari swadaya masyarakat. Ya harapan kita juga ada dari perusahaan-perusahaan dunia usaha untuk bagaimana sama-sama mendukung kegiatan pelestarian budaya ini karena tentu ya inilah kekayaan kita juga yang tidak bisa dinafikan begitu saja karena budaya ini termasuk kekayaan nasional, kekayaan negara ini yang luar biasa banyaknya begitu. Itu tanggung jawab kita bersama. Betul. Acara ini kan pasti melibatkan banyak lapisan gitu kan. Dari mungkin anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin juga UMKM. Nah makanya UMKM kan sangat berpengaruh banget ya Pak untuk acara ini. Apa saja yang sudah terlibat nih UMKM-nya? Ya saya kira pasti di dalam kegiatan festival ini mereka pasti akan terlibat ya. UMKM juga ada lagi-lagi nanti ada UMKM Corner di sana. Dan juga sebenarnya ada juga UMKM yang memang bergerak untuk memperkenalkan budak makanan ataupun pakaian tradisional Tidung itu. Seperti yang saya pakai tadi pagi singal itu kan. Nah itu juga pasti hadir di situ.
Dan selama ini mereka sudah eksis juga, sudah kita beri ruang yang cukup besar, bahkan sekarang sinyalnya pun udah mulai banyak terkenal di luar, tidak hanya di lingkup Tarakan. Termasuk juga ya UMKM kuliner, khususnya kuliner suku Tidung juga nanti akan kita tampilkan. Ya. Di samping juga UMKM yang lain saya kira. Banyak yang hadir di acara ini pastinya sebelumnya harus ada promo dulu nih. Supaya orang-orang dari luar Tarakan bisa mampir gitu ya pada saat acara berlangsung. Promo yang sudah dijalankan seperti apa Pak? Ya tadi melalui kegiatan Kementerian Pariwisata juga kita sampaikan. Jadi setiap event ini kita juga minta dukungan dari Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan ke seluruh daerah, bahkan ke seluruh negara begitu. Termasuk juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga, karena ini sudah masuk juga di top 10 calendar of eventnya Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022. Jadi masuk 10 besar kegiatan yang menjadi prioritas yang akan dilakukan di Kalimantan Utara. Termasuk juga melalui promosi melalui media-media nasional juga ya. Sudah kita lakukan bekerja sama dengan beberapa media nasional, termasuk juga media lokal tentunya. Ini kan upaya kita termasuk juga melalui media sosial ya. Media sosial saya kira juga sudah cukup banyak melakukan promosi posting-posting di masing-masing medianya untuk termasuk di akun resminya pemerintah kota, akun resminya juga dari Dinas Pariwisata. Saya kira itu sudah cukup banyak kita lakukan. Lalu kalau untuk tadi kan Bapak sempat bilang bahwa promonya itu sampai ke luar negeri gitu kan. Nah promo-promo untuk warga asing ada nggak nih Pak? Ya tadi melalui media itu dan melalui Kementerian Pariwisata kita udah minta bantuan. Kan biasanya begini, kita setiap event kita sampaikan, makanya itu kalau udah masuk calendar of event biasanya itu Kementerian Pariwisata juga udah membuat rilis biasanya secara baik secara nasional maupun internasional. Mereka buat rilis event-event apa yang ada di Indonesia. Nah termasuklah beberapa event kita itu yang tadi yang udah masuk kan Irau Tengkayu sama Gawas Dumut ini kan dia masuk calendar of event itu. Nah itu pasti menjadi terpromosi secara secara langsung maupun tidak langsung oleh Kementerian Pariwisata. Karena mereka tampilkan kegiatan itu dan bahkan bulannya sudah disampaikan juga kalau perlu dengan tanggalnya. Itu yang sudah berjalan termasuk juga yang dari kita saya bilang tadi melalui media nasional. Harapan kita sih itu bisa terpromosi dengan baik. Termasuk kami juga membuat digitalisasi promosi pariwisata dalam berbagai bahasa itu ya. Kemarin sempat sudah kita buat promosi wisata termasuk Gawas Dumut ini dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina sama bahasa Arab bahkan. Promosi pariwisata kita semuanya termasuk juga Gawas Dumut ini. Jadi saya kira udah blast melalui media-media nasional begitu. Bersama. Di tahun 2022 ini Kota Tarakan sudah masuk di usia 25 tahun ya Pak ya? 25 tahun loh itu lama. Masih muda. Masih muda ya? Masih Tapi muda. pastinya Bapak punya mimpi, punya harapan dong ya Pak di usia 25 tahun Kota Tarakan tahun ini? Ya harapan kita Tarakan ya bisa mencapai visi yang sudah kami tetapkan lah ya. Seperti visi awal kita kan bagaimana Tarakan bisa menjadi kota maju, sejahtera melalui Smart City. Jadi harapan kami sih ya mudah-mudahan Tarakan bisa menjadi sebuah Smart City begitu. Smart City ini kan ada 6 indikator ya. 1, smart living, orang semua nyaman tinggal di situ. Nyaman itu baik dari berbagai infrastruktur yang kita siapkan termasuk juga keamanan dan sebagainya. Lalu ada smart mobility, orang dengan gampang mengakses semua apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga ya smart people, masyarakatnya pinter-pinter. Masalah pendidikan ini juga menjadi perhatian kita. Lalu smart environment, artinya lingkungan yang baik begitu. Lalu yang kelima itu adalah smart governance. Smart governance ini pemerintahan yang smart. Yang pemerintahan smart itu adalah yang pemerintahan yang akuntabel, transparan begitu. Jadi masyarakat bisa melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk juga mereka bisa kritisi apa yang dia tidak suka dengan pemerintah. Dan pastinya tidak ada yang ditangkap gara-gara itu ya. Itu yang kita lakukan selama ini. Lalu yang terakhir adalah smart economy. Bahwa dengan demikian ya kita berharap bahwa masyarakatnya mempunyai tingkat pendapatan yang cukup baik. Dan alhamdulillah selama ini sih saya kira
tingkat pertumbuhan ekonomi Tarakan juga kan bisa tumbuh di angka tahun 2019 sampai 7,69%. Itu jauh di atas pertumbuhan nasional. Bahkan waktu terjadi COVID-19 tahun 2020, kita juga kontraksi tapi tidak terlalu dalam begitu. Tidak sampai 1, minus 0,78, walaupun nasional udah di atas 2 begitu kan. Okay. Lalu di tahun 2021 kita udah mulai recovery, jadi udah mulai tumbuh lagi di angka 4%, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa rebound ya. Artinya kembali lagi seperti semula, prediksi kita mungkin kita bisa tumbuh di angka 6% lah tahun ini. Saya kira di atas pertumbuhan nasional. Jadi itu harapan dan cita-cita kita dengan ya tadi bagaimana menjaga keseimbangan semuanya tadi, tapi lagi-lagi ending goals-nya ini adalah bagaimana Tarakan bisa menjadi kota maju dan sejahtera begitu. Yang ditandai melalui Smart City yang ditandai dengan 6 indikator tadi. Okay. Mudah-mudahan di tahun yang usia ke-25 ini ataupun seperempat abad ini, walaupun usianya relatif masih belum terlalu tua begitu, ya harapan kami mudah-mudahan tagline ataupun visi yang sudah kita patok itu mudah-mudahan bisa tercapai lah ya di tahun 2025 ini. Okay. Ini nambah lagi nih Pak pertanyaannya, nggak apa-apa ya? Nggak apa. Tadi kan sempat ngomongin Gawas Dumut ya Pak. Terakhir, harapan Bapak Gawas Dumut 2022 seperti apa Pak? Harapannya lebih ramai, lebih meriah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, baik dibanding 2019, kalau dibanding 2020, 2021 udah pasti ya. Karena memang 2020 kita tidak laksanakan, 2021 dilaksanakan tapi campur-campur offline dengan online begitu, virtual sebagian. Harapan kita di tahun 2022 ini semuanya bisa dilaksanakan secara offline, tentu dengan kegiatan yang lebih banyak, lebih banyak persiapan yang lebih lama. Ya harapan kita itu tentu akan mengundang pengunjung juga lebih banyak. Yang kedua ya tentu harapan saya bahwa ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah trigger buat generasi muda di sana ya untuk melestarikan kebudayaan lokal ini, kebudayaan Tidung khususnya. Tentu dengan pegelaran-pegelaran yang dilihat ini, seperti yang kita akan laksanakan itu. Oke, terima kasih Bapak Hairul untuk kali ini obrolan yang sangat menarik sekali tentang Gawas Dumut ya. Mudah-mudahan Gawas Dumut ramai pengunjungnya, amin. Amin. Oke, kita sudah di penghujung acara sahabat. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa nih, Ray gak bosen-bosennya untuk ingetin buat kamu yang pengen tahu informasi apa aja tentang Tarakan. Di follow dulu Instagramnya di @humas_tarakan dan juga Facebooknya di humas_tarakan. Ray Cendana pamit dan juga Bapak Hairul pamit. Sampai jumpa di Tarakan Is My City Podcast. Bye-bye.